Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai menulis surat lamaran pekerjaan, dan alhamdulillah pekerjaan kalian ketika ada tugas untuk menulis lamaran pekerjaan bisa kalian selesaikan dengan baik dan sudah memenuhi syarat-syarat penulisan pekerjaan, walaupun ada beberapa yang masih belum sempurna. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pada bab 2, yaitu menikmati cerita sejarah atau bisa disebut juga dengan novel sejarah. Pernahkah kalian membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Ya, misalnya aja novel yang berjudul Kemelut Majapahit karya Mintarja, yaitu adalah salah satu contoh novel sejarah. Di dalam novel ini tentu latar belakangnya adalah fakta-fakta sejarah. Dalam pelajaran kali ini, tujuan terakhirnya adalah kalian nantinya bisa menulis novel sejarah. Namun, yang perlu kalian lakukan langkah-langkahnya, yaitu pada pelajaran kali ini, nanti kalian diharapkan mampu. Pertama, kalian bisa mendata informasi penting yang ada di dalam teks sejarah yang kalian baca. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah tersebut. Nah, seperti biasanya, setiap teks yang kalian pelajari, kalian harus paham dan harus bisa mengidentifikasi struktur teks tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membedakan teks cerita sejarah atau novel sejarah dengan teks sejarah biasa yang bukan sebuah novel. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan tentang novel sejarah ada berapa jenis, perlu kalian pahami bahwa yang dimaksud dengan novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Jadi, novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolis verbal, maka novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Nah, untuk itu, kalian perhatikan di dalam slide yang ketiga, bahwa novel yang merupakan novel sejarah ini merupakan disebut juga dengan novel ulang, itu ada 3 jenis, yaitu rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Nah, yang dimaksud dengan rekon pribadi yaitu seorang penulis novel tersebut itu langsung menjadi tokohnya. Jadi novel tersebut menceritakan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh penulisnya. Makanya disebut rekon pribadi. Kemudian yang kedua disebut rekon faktual, yaitu yang memuat secara fakta. Misalnya aja tentang laporan polisi, kemudian eksperimen ilmiah, atau yang lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu rekon imajinatif.
bahwa di dalam novel yang berjenis rekon imajinatif itu memuat kisah faktual, tetapi di dalamnya itu ada unsur-unsur khayal atau rekaan. Nah, rekaan tersebut diperinci secara rinci dengan menggunakan gaya bahasa tertentu sehingga jika dibaca nanti menimbulkan imajinasi bagi pembacanya. Baiklah, untuk kegiatan latihan yang pertama, nanti kalian mendata informasi dari sebuah teks sejarah. Kalian nanti bisa membaca sebuah contoh yang ada di dalam slide berikutnya. Ada sebuah contoh, kalian pahami nanti, kemudian tugasnya ada di slide terakhir. Baik, bagaimana? Sudah selesai membacanya? Dari tugas kalian nanti adalah setelah kalian baca, maka kalian jawab 5 pertanyaan yang ada di bawah ini. Kalau kalian bisa semua, berarti kemampuan kalian di dalam membaca atau literasi cukup baik. Silakan kalian perhatikan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian kalian jawab, kalian upload kembali jawaban kalian ke jawaban di Google Classroom ini. Terima kasih, semoga sukses.